Tondu dari SMK Negeri 1 Sope. Saya Siti Fatima dari SD Negeri 1 Lamapulwara. Saya Wahyudin dari SMA Negeri 1 Sope. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Fatimah. Ya, selamat sore Bu Nemi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nemi. Bagaimana kabarnya Bu Nemi hari ini? Saya juga dan keadaan baik. Nah, Bu Fatimah, saya dengar hari ini Bu akan mengadakan coaching ya, melaksanakan coaching. Iya Bu. Baik. Nah, Bu Fatimah untuk coaching sore hari ini, tentunya saya akan hadir mengamati apa yang akan Ibu lakukan nantinya. Dan ketika kegiatan coaching berlangsung antara Ibu sebagai coach dan nanti coaching, saya akan menilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah nantinya Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dengan kata-kata kunci yang disampaikan coaching nantinya, dan apakah jawaban dari coaching yang disampaikan sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu bolehkah sebelum coaching saya memberikan pertanyaan sedikit? Iya, boleh. Ya, jadi ketika kita coaching kan harus sesuai juga dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga kita memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, pertanyaan saya untuk saat ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi di sini, yaitu kompetensi kehadiran penuh, terus yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan ketiga itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Nah, di antara ketiga kompetensi yang disebutkan tadi, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nantinya? Mungkin meskipun sebenarnya pada dasarnya ketiga-tiganya itu saling terkait Bu, tapi di sini mungkin saya akan lebih mengembangkan bagian mengajukan pertanyaan tersebut. Berarti Ibu lebih spesifik kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya ya setelah coaching menyampaikan setiap kata kunci dan permasalahan yang dihadapinya. Baik, nah Ibu boleh saya bertanya satu pertanyaan lagi ya? Iya Bu, silakan. Ya, jadi apa kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian yang Ibu harapkan di coaching sore hari ini? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan hari ini, yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dia hadapi. Dan terus saya ingin juga coaching dapat tahu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, baik sekali. Baik, kalau begitu Ibu silakan untuk melaksanakan coachingnya. Nanti saya akan mengamati. Semoga coaching hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Wahyudin. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, kabar saya baik. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak tadi ada ngechat saya? Iya, saya tadi pagi chat Ibu karena saya sebenarnya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa ya yang ingin Bapak cerita ke saya? Ya, begini Bu, belakangan ini saya mengalami masalah ketika saya mengajar di kelas. Saya sepertinya kurang mampu mengendalikan kelas yang saya ajar, terutama siswa-siswa saya ada beberapa di situ yang terus berkurang, dan saya sekarang sedang bingung bagaimana ya kira-kira bisa memberikan pembelajaran dengan baik dan bisa mendisiplinkan siswa saya di kelas. Iya Pak, berarti
permasalahan Bapak itu ada di dalam kelas, Pak ya. Iya betul. Gitu. Dan permasalahannya tertuju tepat pada siswa. Iya. Iya. Baik Pak. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kali ini? Iya. Kebetulan saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit, mungkin Bapak bisa menceritakannya. Oh ya, terima kasih Bu untuk adanya waktunya. Ya harapan saya sih pastinya saya bisa mendapatkan solusi bagaimana caranya untuk mendisiplinkan siswa saya sehingga saya bisa mengajar dengan lebih efektif dan tentu saja menjadikan kelas saya lebih nyaman untuk seluruh siswa. Gitu. Iya, baik Pak. Jadi Bapak menginginkan adanya suatu perubahan yang signifikan seperti itu. Iya pastinya. Iya. Kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak ingin tempuh dalam mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi di dalam kelas saat ini? Ya, di pikiran saya pasti ada beberapa langkah ya Bu. Yang pertama sih saya kepikiran saya ingin bagusnya sih saya berbicara dari hati ke hati kepada siswa yang saya selama ini saya rasa masih kurang disiplin. Yang kedua saya ingin mungkin mulai berdiskusi dengan wali kelasnya karena siswa tersebut sudah sering berulang dan hampir di setiap mata pelajaran saya dan kabarnya sih juga di guru-guru yang lain juga begitu. Nah, tidak itu langkahnya. Gimana ya? Kira-kira apa kira-kira tindak lanjut yang dapat Bapak ambil, entah itu dari Bapak sendiri maupun tindak lanjut dari wali kelasnya, karena Bapak tadi mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengan wali kelasnya untuk membicarakan permasalahan anak walinya dan sebagainya, seperti itu Pak. Nah di sini kira-kira apa yang Bapak harapkan dari langkah yang ingin Bapak ambil, karena tadi Bapak mengatakan ingin bertemu sama wali kelas. Ya, harapan saya sih karena anak tersebut melakukan kegiatan atau bersikap kurang disiplin berkali-kali, maka mungkin saya butuh informasi tentang latar belakang anak tersebut, saya butuh informasi tentang bagaimana kehidupan di luar sekolahnya, sehingga saya berpikir sih setiap anak yang kurang disiplin tidak serta merta karena mereka ingin melanggar atau mereka ingin berulah, tapi tentu ada di belakang semua itu, bisa jadi di lingkungan rumahnya, bisa jadi di lingkungan sekolahnya, bisa jadi di kelas itu sendiri, sehingga saya butuh tahu bagaimana kehidupan anak tersebut dengan bicara lebih dalam dengan anak tersebut, dan saya butuh untuk tahu bagaimana kondisi kelasnya sehingga saya butuh bicara dengan wali kelas. Iya, apakah Bapak sudah melakukannya atau baru mau melakukannya? Ya, saya baru berpikir untuk melakukannya, tapi saya kira dengan penguatan dari Ibu, saya pikir sih harusnya saya bisa segera untuk meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak tersebut dan sambil juga segera menghubungi wali kelas. Kebetulan wali kelasnya juga guru bahasa Inggris seperti saya, jadi kayaknya komunikasinya akan lancar dan bisa saya temui kapanpun. Kira-kira apa yang Bapak harapkan setelah melaksanakan atau melakukan langkah yang tadi Bapak jelaskan, ingin bertemu dengan wali kelasnya dan ingin mencari tahu latar belakang anak tersebut, kira-kira apa harapan yang Bapak inginkan dari itu? Jadinya setelah saya berbicara dengan Ibu, harapan yang pertama adalah bagaimana akhirnya itu berdisiplin. Yang kedua, saya sih berpikir bagaimana kita menyelesaikan masalah anak dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan wali kelas, dan yang paling penting adalah bagaimana kita, kayaknya sih kalau kita menyelesaikan masalah dengan komunikasi dengan yang bersangkutan, saya anak tersebut, sepertinya masalahnya akan lebih ditangani dengan baik dan tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Nah, luar biasa Pak ya. Terus kira-kira
Bapak melakukan langkah yang Bapak tadi ingin tempuh, kira-kira kalau kita mau melihat ideal kelasnya itu mulai level 1 sampai level 10 itu, untuk ideal kelasnya saat ini berada di level berapa, dan Bapak mengharapkan setelah melakukan langkah yang Bapak ingin tempuh itu di dalam dengan anak tersebut, dan saya mungkin tahu bagaimana kondisi kelasnya sehingga saya berbicara dengan wali kelas. ya, apakah Bapak sudah melakukannya atau baru mau melakukan? Ya, saya baru berpikir untuk melakukannya, tapi saya kira dengan penguatan dari ibu, saya pikir sih harusnya saya bisa segera untuk meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak tersebut dan sambil juga segera menghubungi wali kelas. Kebetulan wali kelasnya juga guru bahasa Inggris seperti saya, jadi kayaknya komunikasinya akan lancar dan bisa saya temui kapanpun. Kira-kira apa yang Bapak harapkan setelah melaksanakan atau melakukan langkah yang tadi Bapak jelaskan, ingin bertemu dengan wali kelasnya dan ingin mencari tahu latar belakang anak tersebut, kira-kira apa harapan yang Bapak inginkan dari itu? Jadinya setelah saya berbicara dengan ibu, harapan yang pertama tentu bagaimana akhirnya itu berdisiplin. Yang kedua, saya sih berpikir bagaimana kita menyelesaikan masalah anak dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan wali kelas, dan yang paling penting adalah bagaimana kita, kayaknya sih kalau kita menyelesaikan masalah dengan komunikasi dengan yang bersangkutan, maksud saya anak tersebut, sepertinya masalahnya akan lebih ditangani dengan baik dan kita tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Nah, luar biasa Pak ya. Terus kira-kira setelah Bapak melakukan langkah yang Bapak tadi ingin tempuh, kira-kira kalau kita mau melihat ideal kelasnya itu mulai level 1 sampai level 10 itu, untuk ideal kelasnya saat ini berada di level berapa, dan Bapak mengharapkan setelah melakukan langkah yang Bapak ingin tempuh itu, harapan Bapak ideal kelasnya ada di angka berapa? Ya, sekarang sih kalau skalanya 1 sampai 10 ya Bu. Iya, skalanya 1 sampai 10. Jadi mungkin ini masih ada di level permasalahannya, ini ada di 4 atau 5, tapi harapan saya setelah saya mencoba mencari jalan keluar dengan rencana saya tadi, ya bisa diselesaikan sampai level 8, 9 atau sampai tuntas level 10 begitu. Masya Allah. Bapak sangat-sangat optimis ya. Oh ya. Oh iya, itu pasti. Nah, terus ada tidak strategi lain selain langkah-langkah yang Bapak tadi jelaskan sebelumnya? Ada tidak strategi lain yang dapat Bapak tempuh selain strategi atau langkah yang Bapak jelaskan tadi? Ya, strategi lain itu apa ya kira-kira? Ya, anggaplah misalnya saya juga harus iya. berkomunikasi mencari tahu dengan sesama teman kelasnya ya, karena kita kan di level SMA kadang-kadang anak remaja itu lebih terbuka dengan seumuran mereka, dan sepertinya strategi berikutnya pasti saya juga mendekati teman-teman anak tersebut atau saya circle anak tersebut. Jadi itu strategi yang perlu saya coba juga sih, Ibu. Kira-kira untuk melancarkan langkah atau strategi yang ingin Bapak capai atau Bapak ingin tempuh, apakah Bapak membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain atau bagaimana? Ya, harusnya sih karena kita berada di sebuah institusi itu pihak-pihak yang terlibat tidak hanya wali kelas, anak tersebut dan guru mata pelajaran, orang tua pun harus terlibat di situ. Yang kedua guru BK, dan yang pasti kita harus terus melaporkannya ke pihak sekolah sehingga proses ini berlangsung sesuai dengan alur yang benar dan dapat dilaporkan dengan baik ke pihak manajemen sekolah. Iya. Kira-kira untuk saat ini kekuatan apa yang Bapak miliki?
kekuatan. Biasanya maksudnya bagaimana itu kekuatan? Karena kan Bapak tadi mengatakan ingin menempuh langkah-langkah dan strategi. Nah, apa yang membuat Bapak kuat, dan maksud saya di sini adalah kekuatan yang membuat Bapak optimis, yang memiliki komitmen sendiri. Ya, menurut saya sih kekuatan yang saya miliki adalah saya merasa bisa berkomunikasi dengan baik ke semua pihak, dan yang pasti kemampuan berkomunikasi itu membuat saya yakin dan percaya saya bisa menyelesaikan masalah saya ini. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak Wahyudin. Bapak dapat menemukan solusi sendiri. Nah, sekarang kita berada di penghujung kegiatan Pak, pembicaraan kita. Nah, kira-kira dari percakapan kita barusan itu apa sih yang Bapak dapatkan setelah kita bercerita panjang kali lebar ini barusan Pak? Ya, yang pasti yang saya dapatkan adalah solusi dari permasalahan saya. Yang kedua, saya merasa memiliki lingkungan yang mensupport saya dalam melaksanakan tugas dan fungsi saya dengan baik. Dan yang pasti saya merasa lega dan optimis sekarang akan masalah itu bisa saya atasi. Ya, saya sudah tidak sabar ingin mendengar cerita selanjutnya Pak ya, dan cerita-cerita yang lainnya dari Pak Wahyudin, tapi mungkin kita cukupkan dulu sampai sekian Pak. Kebetulan saya ada pertemuan selanjutnya. Maaf ya, saya akhirnya jadi menghalangi kegiatan ini. Oh ya, tidak apa-apa Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyudin karena Bapak sudah mau bercerita dengan saya. Terima kasih karena ibu mau mendengarkan cerita saya. Iya. Baik Pak Wahyudin, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat sore Bu Fatimah. Selamat sore Bu Nemi. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah, setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Wahyudin, ada sedikit ini Bu, apa lagi namanya, yang saya tanyakan kepada Pak Wahyudin, beberapa pertanyaan sih terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wahyudin. Tadi saya sudah melakukannya dengan menggunakan Alur Tirta. Di sini pada saat coaching saya sudah melakukan dengan indikator yang ditentukan sesuai dengan Alur Tirta. Itu tadi yang sudah didapatkan ya dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Wahyudin. Baik. Nah, tadi memang saya mengamati Ibu telah berhasil ya, melaksanakan coaching dengan Alur Tirta. Saya juga melihat tadi Bu bahwa Ibu telah menanyakan tujuan. Ibu sudah mengidentifikasi masalah dari Pak Wahyudin, dan tentunya Ibu sudah membimbing Pak Wahyudin untuk menemukan solusi atau strategi apa yang kemudian akan dilakukan ke depannya. Dan tentunya sudah juga menemukan tanggung jawab agar melakukan dalam aksi nyata dalam setiap yang diceritakan tadi. Dan tadi juga Ibu dalam pengamatan saya telah mendengar percakapan Ibu dengan coaching, dan Ibu sudah fokus dengan coaching, yaitu Ibu sudah melarikan diri sepenuhnya, lalu mendengar dengan aktif, dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, Ibu masih boleh saya memberikan satu pertanyaan? Iya Bu, silahkan ya. Untuk kedepannya Bu, dari coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan menurut Ibu? Ya, berdasarkan hasil coaching hari ini Bu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu saya ingin lebih mendalami lagi dan memahami lagi tentang Alur Tirta Bu, yang mana kita ketahui bahwa Alur Tirta itu sangat penting dalam melakukan coaching. Nah, supaya coaching
selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi Bu dari yang sebelumnya. Baik Ibu. Ya. Semoga kedepannya Ibu masih terus melakukan coaching. Ya, tadi juga sudah coaching dan tentunya kedepannya Ibu akan mengcoaching lagi seperti apa hasil atau dari strategi yang telah disampaikan tadi. Iya Bu. Iya. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Selamat sore Bu Fatima. Iya Bu, sama-sama. Selamat sore juga Bu. Baik, selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Pak Mahyudin. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Luar biasa hari ini, segar hari ini, semangat. Oke, saya pun juga semangat pada pagi hari ini. Saya dapat informasi bahwa Ibu akan melaksanakan coaching kepada Ibu Siti Fatima, dan yang mana itu saya sangat bersemangat dan ingin tahu lebih dalam tentang coaching yang akan dilakukan dan memastikan dalam proses coaching itu Ibu betul-betul melaksanakan segala prosesnya sesuai dengan instrumen yang ada dan yang paling penting sesuai dengan alur tirta, dan ini juga tentu sangat penting untuk dipahami bersama bahwa proses coaching itu harus betul-betul sesuai dengan indikator-indikator dan kompetensi dari coaching itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut kepada Ibu sebelum melakukan proses ini, apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Oh iya Pak, saya bersedia berbagi. Oke, yang pertama kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti kepada Ibu Siti Fatima? Iya Pak, jadi memang kami sudah janjian sebelumnya berbincang dengan saya dan tentunya terkait dengan kompetensi, pastinya yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu bagaimana saya bisa menghadirkan diri bagi coaching, lalu menjadi pendengar yang aktif, dan tentunya setelah mendengarkan saya dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang nantinya akan disampaikan. Oke, jadi dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang mana yang akan Ibu maksimalkan dalam proses coaching nanti bersama Ibu Fatima? Oh, baik Pak, jadi sebenarnya tiga kompetensi ini saling terkait ya. Namun memang yang saya akan lebih spesifik itu sebagai pendengar aktif, karena ketika saya dapat menjadi pendengar yang aktif, tentunya saya sudah menghadirkan diri bagi coaching, dan dengan mendengar aktif, menyimak dengan baik, saya boleh menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching nantinya. Oke, mendengarkan dengan aktif. Iya, jadi itu yang menjadi tujuan utama dari coaching nanti. Jadi indikator pencapaian dari tujuan itu kira-kira nanti apa yang menjadi indikatornya ya? Iya, jadi ketercapaian yang ingin saya capai dari proses coaching sebentar itu Pak adalah ketika coaching mau bercerita tentang apa yang dialami saat ini pada saya secara terbuka, dan bukan cuma sampai di situ Pak, tetapi ketika coaching dapat merencanakan atau menyusun strategi untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi tentunya. Oke, sepertinya Ibu sudah sangat siap sekali ya untuk melakukan sesi coaching bersama Ibu Siti Fatima. Mudah-mudahan sukses, dan mohon izin Ibu karena nanti saya juga akan membersamai untuk memastikan setiap tahap yang Ibu sudah rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Fatima. Pagi Bu Nemi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nemi. Kabarnya Bu Nemi sendiri bagaimana? Saya juga baik ya, di pagi yang cerah ini tentunya kita masih perlu dengan semangat ya. Nah, saya lihat HP saya semalam itu ada chat saya Bu ya. Iya. Jadi mau ketemu dengan saya. Iya betul sekali. Kalau boleh tahu apa tujuan pertemuan kita saat ini? Gini Bu, sebenarnya saya tuh ada sedikit problem ya di sekolah. Kebetulan saya punya itu siswa susah diatur, tapi
ya dia sering berbuat ulah di dalam kelas, mengganggu semua temannya pada saat belajar. Pokoknya dia tidak ada sama sekali minat belajarnya. Iya, dia lebih cenderung mengganggu. Nah, dari percakapan kita ini nantinya Saya sih berharap Bu, saya tentunya dapat lebih lega dengan berbagi, dan kemudian semoga dengan percakapan kita hari ini dapat membuat saya menemukan solusi yang terbaik bagaimana cara mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. baik. Jadi dari cerita ibu tadi, tentunya ibu telah mengamati apa yang terjadi pada siswa ibu. Nah, pertanyaan saya, karena kan yang bersama dengan siswa ibu nih, yang berada di kelas kan ibu mengetahui siswa itu ibu, yang mengamati juga kejadian ini adalah ibu. Kira-kira Bu, adakah hal yang bisa ibu lakukan untuk solusi dari masalah yang tadi kita hadapi? Ya, sebenarnya sih Bu, saya ini sebenarnya lagi sedang memikirkan dan sudah saya rencanakan dari 1 minggu terakhir ini bagaimana cara mengatasi anak tersebut agar sekiranya dia dapat mengikuti pelajaran dengan baik, lebih efektif lagi. Saya juga sebenarnya Bu sudah mulai untuk mencari latar belakang anak tersebut, dan ternyata saya menemukan sesuatu hal yang boleh dikata saya menemukan mungkin inilah penyebab anak ini seperti ini. Dia tuh sebenarnya berasal dari keluarga broken home, seperti itu Bu. Dan hasil observasi saya sejauh ini di dalam kelas sampai kemarin, anak itu memang kayak, kalau saya bisa katakan sih, boleh dikata dia itu suka untuk mencari perhatian, agar diperhatikan oleh temannya, agar diperhatikan oleh gurunya sendiri. Jadi dengan cara dia berbuat ulah, dengan cara mengganggu temannya, pukul sana sini, ambil sana sini. Pokoknya anak tersebut lebih cenderung melakukan hal-hal yang akan nantinya membuat temannya marah, membuat gurunya jengkel sama dia, agar kalau menurut saya sih mungkin agar anak tersebut dapat perhatian lebih di sekitarnya. Dari cerita ibu tadi, ya, bahwa yang menjadi fokus ibu adalah murid yang kemudian tidak fokus. Nah, setelah ibu lihat tadi, katanya dia ini butuh perhatian. Nah, pertanyaan saya Bu, kalau misalnya kita mau levelkan dari level 1 sampai level 10, keberadaan anak ini berada di mana? Tidak fokus di belajar ini tadi disebutkan. Dia berada di level antara 4 dan 5, karena memang sama sekali ini sudah berapa bulan berjalan pelajaran, saya sama sekali tidak pernah menemukan tulisan satupun kertasnya. Kertasnya itu kebanyakan terisi gambar, coret-coretan, letret-letret. Nah, itu saya tidak menemukan satupun tulisan tentang pelajaran yang dia sudah lakukan. Nah, yang ibu harapkan sebagai guru yang mengajar di kelas ada di Saya sih berharap, saya tidak terlalu mengharapkan level 10 sih, karena kita juga melihat bahwa kondisi di dalam kelas itu semua kan berbeda-beda ya. Jadi untuk mengharapkan berada di level 10 itu saya tidak pesimis untuk tidak mendapatkan, tapi kalau memang saya bisa mendapatkannya sampai ke level 10, kenapa tidak? Nah, cuman harapan saya saat ini paling setidaknya ada di angka 8-9. Saya itu sudah bisa, bagus lah menurut saya, karena kalau untuk meraih angka 10
tidak pesimis, saya tetap optimis. Saya berharap bisa. Nanti kita usahakan insya Allah ya. Tentunya harapan kita sebagai seorang remaja untuk yang lebih baik. Iya. Nah Ibu, pertanyaan saya lagi, tadi Ibu sudah menyampaikan strategi rencana awal depannya. Nah, kira-kira dari strategi tadi apa yang akan dilakukan dalam yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu, karena saya sudah melakukan observasi ya, sudah mengetahui latar belakang keluarganya dan ternyata dia berasal dari keluarga broken home. Saya sih sebenarnya ingin lebih mendekati anak tersebut karena saya berpikir anak ini tidak 100% salahnya ya. Kita juga harus melihat bahwa ini juga dari ada kesalahan dari orang tuanya. Karena bayangkan saja Bu, terkadang kan satu bulan anak ini tidak datang ke sekolah karena diambil paksa dari bapaknya lagi untuk berangkat ke pasar. Nah, jadi sekolahnya terbuka lagi ya Bu ya. Nah, terus lama 1 bulan kemudian anak ini muncul lagi, diambil lagi masuk sama ibunya, masuk sekolah lagi. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi kalau bisa kita melihat kondisi psikisnya anak ini sebenarnya itu dia kayak terombang ambing sebenarnya Bu ya. Dan ini sangat memprihatinkan. Jadi maka dari itu saya mau mendekati anak ini secara personal, yaitu dengan cara lebih melakukan pendekatan khusus kepada anak tersebut, dan sedikit demi sedikit saya ingin mencoba untuk menanyakan ada masalah apa. Meskipun sebenarnya saya sudah tahu masalahnya ada di sini, saya sudah tahu jelas. Iya, tapi saya ingin mendengarkan langsung, siapa tahu anak tersebut memendam sehingga dia melakukan hal-hal demikian. 2 hari yang lalu sempat anak ini dipanggil sama kepala sekolah. Dia ditata karena ada laporan masuk bahwa anak ini suka mengambil jajan di kantin tanpa sepengetahuan, suka juga mengambil uang temannya tanpa sepengetahuan temannya. Tapi yang lucunya, jajanan yang dia ambil di kantin tanpa dia bayar itu dia tidak makan. Dia bagi sama temannya, itu yang paling lucu. Nah terus uang yang dia ambil dari temannya juga dia tidak belanjakan, malah dia traktir temannya. Jadi saya berpikir bahwa ada kelainan sama anak ini. Seandainya dia yang memakai uang tersebut dan dia yang memakan makanan itu, saya pikir dia butuh mungkin uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya tidak cukup. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi saya ingin lebih mendekati anak tersebut. Saya ingin lebih tahu lagi sebenarnya ada apa dengan kamu. Coba cerita. Nah, saya bisa jadi teman kamu. Anggap saja saya ini adalah temanmu. Karena terkadang anak-anak itu pun tidak mau terbuka kalau ada kayak stuck antara kita dengan murid itu, dia tidak mau terbuka karena dia selalu kayak dia takut deh guru loh ini seperti itu. Jadi biasa Bu ya, Ibu sudah memikirkan dan tentunya sudah ingin melaksanakan secepatnya apa yang ingin Ibu lakukan terkait keinginan Ibu membantu anak tersebut. Nah, pertanyaan saya lagi Bu, kira-kira dari strategi tadi yang Ibu sampaikan mau mendekati secara personal dan tadi sejauh mana kira-kira strateginya akan berhasil dan mencapai tadi angka yang Ibu inginkan sebenarnya ada di level 8. Kalau sejauh mana keberhasilan ini, saya berharapnya dapat berhasil meskipun tidak 100%, paling setidaknya 80% lah. Karena menurut yang pengalaman saya sebelumnya, anak yang seperti ini itu butuh didekati karena dia butuh perhatian. Terkadang dia mendapatkan finansial itu bagus dari segi keluarganya, tapi perhatian dari keluarganya itu kurang. Jadi saya pikir anak yang seperti ini itu dia lebih dominan butuh yang namanya perhatian.
Jadi saya berharap keberhasilan dari strategi yang saya ingin lakukan ini dapat berhasil 85% lah, Bu. Insya Allah. Kita lihat saja nanti ke depannya, karena untuk saat ini saya belum dapat memastikan berapa persen sudah tercapai. Cuman saya baru melakukan observasi dan mengetahui dulu latar belakang keluarganya, sehingga saya mendapatkan titiknya bahwa anak ini ada di bagian sini sebenarnya penyakitnya. Baik. Jadi benar-benar Ibu sudah siap melaksanakan ini, dan jika Bu ini sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, apakah kedepannya dengan anak yang sama, apakah perhatian akan tetap Ibu berikan kepada anak tersebut, atau ketika perubahan itu sudah ada, Ibu merasa sudah tidak perlu memperhatikan anak tersebut? Tidak seperti itu, karena kita ini adalah seorang pendidik, Bu ya. Kita harus tetap memberikan perhatian dulu kepada anak-anak didik kita, meskipun anak didik kita tidak membutuhkan perhatian full dari kita, tapi kita sebagai pendidik itu adalah pengganti orang tua mereka di dalam sekolah. Jadi kalau menurut saya, Bu, siapapun mereka, kita harus tetap memberikan perhatian kepada mereka dalam kondisi apapun itu. Nah, dari strategi tadi, lalu Ibu juga tentunya tidak akan melepaskan mereka, tetap memperhatikan ada masalah atau tidak, itu tanggung jawab kita. Nah, pertanyaan saya, dalam hal atau kasus seperti ini, menurut Ibu siapa-siapa saja yang bisa membantu Ibu dan Ibu bisa dibantu dalam mengatasi persoalan ini? Tentunya saya butuh dukungan full dari wali kelasnya. Kebetulan saya bukanlah wali kelas di sekolah, tapi saya adalah guru mapel anak tersebut. Cuman karena saya merasa bahwa saya adalah orang tua siswa tersebut ketika di sekolah, nah saya betul-betul ingin melakukan yang terbaik dengan cara ingin melibatkan langsung wali kelas, kepala sekolah, karena kebetulan memang sudah ditangani sih secara langsung kemarin dengan kepala sekolah. Cuman di sini saya ingin lebih mendekati anak itu secara personal, karena biasanya kalau anak-anak langsung di ini sama kepala sekolah, biasanya tuh dia agak tegang ya, agak tidak bisa terbuka dengan bebas, dengan luas lah. Jadi saya berharap wali kelasnya memberikan dukungan full. Jadi memang Ibu membutuhkan beberapa yang membantu Ibu ya? Iya, tentunya dari keluarganya juga, Bu ya. Tapi saya ingin mendekatinya dulu bersama dengan wali kelasnya. Setelah itu saya ingin menggali dulu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anak ini. Nah, setelah kita tahu, saya baru ingin menghubungi orang tuanya, dibicarakan baik-baik di sekolah agar orang tuanya dapat hadir dan mengetahui permasalahan sebenarnya yang dihadapi oleh anaknya di sekolah. Karena biar bagaimanapun itu, Bu, orang tua harus tahu kalau anaknya seperti apa. Ya. Saya mendukung ya apa yang akan Ibu lakukan, dan tentunya semoga apa yang Ibu harapkan dapat dicapai untuk anak tersebut, motivasinya kembali, belajarnya juga lebih baik, dan tentunya Ibu juga akan merasa senang ketika anak itu kembali belajar dengan baik di kelas. Nah, baik Ibu Fatima, terima kasih ya sudah berbincang dengan saya, berbagi cerita dengan saya. Nah, saya berharap besok-besok Bu ya, saya masih diajak ngobrol sama Ibu, apakah terkait dari hasil apa yang telah Ibu lakukan dengan anak tersebut, ataupun mungkin ada hal lain yang ingin diceritakan. Iya. Terima kasih untuk kesempatannya saat ini. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu, karena sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini yang terlalu bertele-tele. Tidak, Ibu, saya senang mendengarkan cerita Ibu. Sampai berjumpa ya di kesempatan yang lain. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Baik Ibu Mimi, selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Kabar saya sampai dengan siang ini masih dalam keadaan baik. Oke, setelah melakukan
coaching bersama Ibu Fatima. Bagaimana coachingnya? Berjalan lancar atau bagaimana? Iya, syukur ya tadi waktu berbincang dengan Ibu Fatima dalam hal coaching itu perjalanan coaching berjalan dengan baik. Saya sepertinya merasa begitu karena saya juga ada di situ tadi waktu Ibu sedang melakukan sesi coaching. Jadi apa yang ingin dapatkan sebagai coach setelah melakukan sesi coaching bersama Ibu Fatima? Iya, yang saya dapatkan Pak, ketika saya menjadi pendengar yang baik dan aktif, coach saya mau bercerita tentang apa yang saat ini mengganjal di hati atau menjadi permasalahan, dan tentunya beliau menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi, dan tidak sampai di situ beliau juga sendiri menemukan bahwa rencana apa yang akan dilakukan oleh hati yang tentunya bertanggung jawab dalam melakukan aksi nyatanya. Seperti itu Pak. Ya, tadi juga saya melihat Ibu waktu sesi tersebut berjalan, saya melihat Ibu betul-betul mengikuti alur kita yang memang mestinya sih seorang coach mengikuti itu. Ibu juga hadir dengan penuh, Ibu mendengarkan secara seksama dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehubungan dengan masalah yang dikemukakan oleh Ibu Fatima tadi. Dan ketika hal itu yang mana kira-kira Ibu rasa Ibu tingkatkan atau perlu ditingkatkan? Jadi ya tadi waktu coaching berlangsung itu saya memang memaksimalkan untuk menggunakan kompetensi yang ada pada saya dan tentunya dengan alur tirta yang saya ketahui. Namun sebagai manusia biasa Pak, saya masih memiliki kekurangan, dan untuk kedepannya untuk coaching selanjutnya saya ingin lebih ke bagaimana saya menyusun pertanyaan yang berbobot sehingga betul-betul menjawab setiap permasalahan yang ada. Saya boleh menangkap setiap kata kunci yang ada sehingga pertanyaan itu betul-betul membangun atau memotivasi. Oke, luar biasa sekali ya Ibu. Terlepas dari hal yang Ibu ingin tingkatkan tadi, tapi secara keseluruhan saya melihat proses coachingnya berjalan sesuai yang diharapkan, dan membuat saya yakin bahwa yang Ibu lakukan tadi pasti akan berdampak pada Ibu Siti Fatima dan tentu saja kepada Ibu sendiri. Terima kasih atas waktunya untuk menceritakan Ibu. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya proses coaching jika ada teman sejawat yang membutuhkan, Ibu akan selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman sejawat. Mari Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak. Assalamualaikum Pak Wahyudin. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, kabarnya sehat dan semangat Ibu. Alhamdulillah ya Pak ya. Yang pertama di sini saya dengar hari ini Bapak ingin melakukan coaching ya pada Ibu. Ya, hari ini saya ini berjalan untuk melakukan sesi coaching sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu ini. Ya, kira-kira apakah yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga potensi coaching? Oke, tentu saja ketiga-tiganya ya Ibu. Tentu saya harus aktif mendengarkan, terlibat secara penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar supaya Ibu Niniati bisa menemukan solusi dari masalah yang dia alami atau sedang dialami oleh Ibu Niniati. Iya, jadi ada tiga potensi di sini ya Pak. Nah, jadi kira-kira potensi yang mana yang akan Bapak lebih dominan kembangkan pada coaching hari ini? Ya, dari ketiga itu saya berharap saya yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar supaya Ibu Niniati bisa memberikan menjawab pertanyaannya dan akhirnya menemukan solusi dari masalah. Kira-kira ada tidak indikator pencapaian yang ingin Bapak lakukan dengan Ibu Niniati hari ini? Ya, jika Ibu Niniati bisa secara nyaman bercerita, jika Ibu Niniati akhirnya menemukan solusi-solusi yang bisa diaplikasikan dalam masalahnya, itu menjadi indikator bahwa sesi coaching yang akan saya adakan
usahakan berjalan dengan baik dan bisa berhasil. Oh iya, baik Pak. Jadi Bapak akan melakukan coaching hari ini dengan Ibu Nimianti. Namun saya mohon izin ya Pak untuk membersamai Bapak dalam melakukan coaching hari ini dengan bincang-bincang di hari ini bersama Ibu Nimianti selama proses coaching berlangsung. Oh ya, Saya mohon izin ya Pak ya. Nah, iya, kalau begitu Bapak silahkan melakukan coachingnya dengan Ibu Nimianti Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak ya atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya hari ini. Selamat pagi Bu Nimianti. Ya, selamat pagi Pak. Kabarnya lumayan tadi ngos-ngosan masuk di ruang sekolah Pak. Lewat tangga ya kan, tapi semangat. Oh iya. Ibu kan menghubungi saya semangat. Iya benar. Dan sepertinya Ibu ada masalah yang ingin diceritakan, dan saya sangat ingin mengetahui apa masalahnya. Baik Pak, iya jadi semalam itu saya menghubungi Bapak dan ternyata Bapak ada waktu. Saat ini saya mau bercerita tentang pelajaran yang saya Pak. Biasa persoalan kita di sekolah sebagai seorang pendidik dalam manajemen waktu. Saya sebagai guru produktif yang kalau di SMK itu Pak, waktu mengajar itu mengajar di produktif lebih banyak dibanding pelajaran umum. Jadi jam saya itu dalam 1 minggu Pak hanya sehari saja tidak ada. Selebihnya itu paling sedikit 6 jam mata pelajaran dan ada juga yang full 10 jam. Oke. Tapi masalahnya bukan di situ Pak. Masalahnya adalah sekarang sekolah saya itu didapatkan sebagai pusat keunggulan dan pusat keunggulan di jurusan saya, di jurusan yang otomatis program dari pusat keunggulan ini adalah berfokus kepada jurusan saya Pak. Nah, di mana salah satu programnya itu adalah melaksanakan workshop pengembangan diri itu dalam 6 bulan terakhir itu sebanyak 5 kali. Bisa bayangkan bagaimana saya coba bagi waktu harus hadir di sini. Juga ada pemagangan guru. Saat ini saya magang juga di industri dan otomatis Pak saya harus meninggalkan kelas pembelajaran saya. Oh, Saya hanya memberi tugas kepada mereka dan saya tidak tahu apakah di sana mereka maksimal belajarnya. Itu yang menjadi keunggulan saya saat ini. Sepertinya saya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk bercerita tentang hal itu ya Ibu. Tapi sejauh ini kira-kira apakah Ibu punya rencana atau apa yang Ibu coba lakukan sehubungan dengan masalah manajemen waktu yang mungkin membuat Ibu akan sulit untuk membagi antara tugas-tugas Ibu di kelas dan di luar kelas hubungan dengan sekolah Ibu yang tadi pusat keunggulan. Itu jadi urusan Ibu ya? Jurusan saya. Ya, jadi betul Pak, ini sudah berlanjut dari 2 bulan terakhir dan saya sudah mulai memikirkan karena ketika saya mengikuti kegiatan pengembangan diri, saya juga memikirkan siswa saya. Ketika saya berkembang, profesionalisme saya berkembang, bagaimana dengan anak-anak? Nah, saya memikirkan bagaimana kedepannya memaksimalkan pembelajaran mereka. Mungkin yang pertama itu saya akan membuat pembelajaran daring di luar jam pembelajaran saya. Ketika saya mungkin di rumah atau ketika tidak ada kegiatan workshop bukan jam saya Pak dan tidak mengganggu mata pelajaran lain, saya akan membuat pembelajaran daring. Terus yang kedua karena ini produktif itu materi. Kalau produktif itu kan ada praktek. Nah untuk prakteknya saya akan meminta waktu anak-anak untuk hadir di rumah saya berganti-gantian. Jadi dalam bentuk kelompok. Nanti proyek yang mereka kerjakan bisa saya bimbing di rumah. Sejauh saya bisa lihat sejauh mana mereka melakukan itu. Untuk sementara mungkin seperti itu. Ya, jadi ada 2 yang saya lihat. Yang pertama pembelajaran daring dan yang kedua mencoba melakukan kegiatan di luar sekolah dengan anak-anak untuk melakukan praktek di rumah Ibu. Nah, selanjutnya apakah sudah ada yang mulai Ibu lakukan atau apa dari 2 itu yang ingin Ibu segera lakukan? Ya, yang saya sudah mulai ini Pak itu belajar daring, tapi saya baru mulai mengidentifikasi materi-materi apa yang mereka belum mengerti itu melalui grup WhatsApp. Jadi saya mencoba masukkan ke materi, saya melihat bagaimana respon mereka soal itu.
Saya di sini bisa lihat Pak dari apa yang mereka belum sama sekali mengerti untuk memahami, maka saya akan membuat kelas Zoom itu dan menjelaskan, karena tidak mungkin semua saya jelaskan di Zoom terlalu lama waktunya. Jadi yang penting-penting saja yang menurut saya mereka memahami itu yang akan saya jelaskan. Memaksimalkan grup WhatsApp dan kemudian coba memberikan tambahan melalui sinkronus meeting. Bagaimana dengan ibu dan anak-anak di rumah? Kira-kira apa saja yang perlu ibu siapkan dalam praktek tadi? Kalau itu Pak, yang pasti kalau untuk peralatan saya punya, jadi makanya saya mengundang mereka karena kalau untuk mesin saya ada, jadi makanya saya bilang tadi Pak dibentuk dalam kelompok. Jadi dalam kelompok itu, walaupun memang hanya satu yang bisa selesai, mungkin dia yang bisa membimbing temannya. Itu tujuan saya. Ya, kita berbicara tentang apabila kegiatan-kegiatan ibu yang padat itu berlangsung, kira-kira tanpa strategi-strategi yang ibu laksanakan tadi, kira-kira level pemahaman anak-anak tentang pembelajaran ibu berada di level apa? Dalam arti, anggaplah ibu tetap hanya fokus untuk melaksanakan kegiatan pusat keunggulan tadi, tanpa melakukan dua hal langkah strategi tadi, kira-kira bagaimana level pemahaman anak-anak? Dari level skala 1 sampai 10 berada di mana kira-kira? Iya, kalau menurut pengamatan saya Pak, selama bulan ini sepertinya mereka ada di level Sangat kurang. Apalagi prakteknya Pak itu tidak bisa. Dan ketika ibu mengaplikasikan atau melakukan rencana tadi, harapan ibu? Saya berharap Pak mereka bisa di level 8, karena kalau sudah ada satu atau dua orang yang sudah mampu potensinya, saya rasa saya bisa tugaskan mereka untuk membimbing. Itu yang saya maksudkan. Mudah-mudahan itu yang bisa dilaksanakan. Dan dua hal itu apalah kira-kira strategi lain yang bisa kembangkan sebelum melakukan upaya untuk tetap mengerjakan segalanya walaupun dalam kondisi waktu yang katakanlah sangat sedikit. Mungkin strategi lain Pak, kalau diizinkan dari sekolah, saya akan tetap membuat pembelajaran di luar hari efektif belajar. Kan ada satu minggu Pak ya, masuk sekolah kalau belum diizinkan, mungkin dari Sabtu saja, saya boleh mengatur waktu dari pagi sampai dengan sore hanya untuk membimbing mereka. Seperti itu. Dari anggaplah sekarang ini sudah punya 3 strategi. Satu strategi itu sudah dilaksanakan, yaitu mencoba mengidentifikasi melalui WhatsApp, memberikan materi-materi sehubungan dengan langkah awal sebelum melakukan sesi Zoom tadi. Yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini selain itu apa lagi? Yang paling mungkin dari ketiga tadi saya rasa itu saja dulu Pak, saya coba. Tapi kembali lagi, kalau memang sekolah memberi akses di hari libur itu untuk bisa belajar, itu kayaknya lebih bagus Pak. Karena kan ruangannya cuma memadai untuk seluruh siswa, jadi mereka tidak harus penelitian. Kalau di rumah kan Pak ada kelompok mungkin 5 orang. Luar biasa ya Ibu. Sepertinya Ibu nanti akan betul-betul banyak melakukan kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah. Menurut Ibu, sejauh mana, seoptimis apa Ibu merasa ini akan bisa memberikan pelayanan yang memadai untuk murid-murid? Ya, jadi kalau optimis sebagai seorang pendidik harus optimis ya Pak. Bukan juga tujuannya untuk kemajuan dari siswa kita ya, hasil belajar mereka. Dan strategi tadi yang sudah saya sebutkan, saya rasa itu mewakili ya, membantu saya seperti itu. Saya bisa mengontrol mereka dan tentunya saya berharap kompetensi mereka boleh maksimal. Sehubungan dengan itu, jika nanti kondisi ibu sudah punya waktu yang luang, proses-proses dari kegiatan sehari-hari ibu sudah mulai berkurang, kira-kira kegiatan seperti ini apakah akan tetap dilakukan atau mungkin tidak usah dilakukan saja karena sudah memiliki waktu yang lebih longgar? Jadi kalau menurut saya masih perlu dilakukan terkait pemahaman
kalau mereka belum memahami. Jadi memang masih perlu. Jadi kita mengontrol siswa juga lewat grup WhatsApp memang perlu supaya kita tahu sejumlah mereka itu akan tetap saya lakukan. Biasa ya Ibu. Sehubungan dengan pihak-pihak luar dalam arti selain Ibu dan peserta dirinya, pihak lain yang bisa dilibatkan untuk membuat rencana Ibu ini bisa berjalan lebih maksimal. Ya mungkin pihak lain yang saya butuh untuk membantu saya memang keluarga saya Pak. Oh, Karena otomatis kegiatan ini akan menyita waktu saya, apalagi kalau anak-anak sampai ke rumah. Nah itu kan kegiatan di rumah akan sedikit ini karena ada siswa yang pertama, terus yang kedua orang tua siswa. Oh iya. Karena ini kan kegiatan di luar pembelajaran, mereka harus mengetahui dan mereka harus mendukung anak-anak supaya datang ke tempat yang saya maksud. Dan yang ketiga itu tentunya hubungan di sekolah. Luar biasa sekali. Jadi setelah percakapan-percakapan kita ini dan saling memberikan tanggapan sehubungan dengan masalah itu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, perasaan saya sekarang Pak lega karena saya dari dilema apa yang harus saya lakukan, tapi dengan berbincang bersama Bapak, pemikiran saya terbuka bahwa memang hal ini tidak hanya cukup sampai di rencana, harus segera melakukan strategi ini melaksanakan secepatnya. Luar biasa ya. Saya sangat berharap rencana ini akan segera dieksekusi dan tentu saja saya tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana implementasinya, kemudian bagaimana respon anak, dan yang paling penting apakah betul target yang Ibu sampaikan tadi level 8 bisa tercapai. Senang sekali bisa bercakap-cakap dengan Ibu, mudah-mudahan bisa segera dieksekusi. Dan selamat siang Ibu. Selamat siang. Silakan beraktivitas kembali. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wahyudin. Waalaikumsalam Fatimah. Bagaimana tadi hasil coachingnya Pak? Alhamdulillah berjalan lancar sesuai harapan dan saya sangat bersemangat tadi. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Kebetulan saya juga tadi ada duduk di membersamai antara coaching yang dilakukan oleh Pak Wahyudin bersama dengan Ibu Nemi tadi. Dan saya juga tadi memperhatikan bahwa Bapak sudah melakukan beberapa indikator, ya indikator-indikator pencapaian dalam coaching. Nah dari coaching tadi Pak terkait dengan indikator pencapaian, kira-kira apa yang Bapak inginkan? Iya, seperti yang saya sampaikan sebelum coaching dilakukan, saya mengerti bahwa fokus saya adalah saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nimiati, dan saya merasa sejauh coaching itu berjalan, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga tentu saya secara aktif mendengarkan. Sesi itu betul-betul saya gunakan untuk mendengarkan dan memberikan kesempatan kepada Ibu Nimiati untuk mencurahkan pikiran dan mencari solusinya sendiri. Ya, baik Pak. Jadi coaching yang tadi Bapak laksanakan bersama dengan Ibu Nemi boleh dikata sudah berhasil ya Pak ya. Sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun Pak, di sini kira-kira untuk kedepannya apa kira-kira yang ingin Bapak lebih tingkatkan lagi dari coaching hari ini? Karena dalam proses tadi ketiga indikator itu saya rasa sudah saya dapatkan, saya aplikasikan, tapi tentu tidak ada yang sempurna ya Ibu. Segala hal pasti selalu perlu direfleksikan untuk kemudian diperbaiki. Saya merasa sih saya masih perlu kemudian menggali lebih dalam kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga semakin banyak variasi jawaban yang membuat Ibu Nimiati atau siapapun yang saya coaching nanti bisa memberikan solusi untuk diri sendiri. Begitu. Luar biasa sekali Pak Wahyudin ya. Semoga kedepannya Pak Wahyudin dapat mendapatkan
melanjutkan atau mencapai tujuan yang ingin Bapak capai lagi ya lebih baik ya seperti tadi Bapak katakan bahwa saya ingin lebih baik lagi dari coaching yang sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak dapat mendapatkannya ya untuk lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Bapak sudah melakukan coaching dengan baik dengan Ibu Dumiati. Namun terima kasih banyak Pak atas kesempatannya hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi dengan coaching-coaching yang lain Pak ya. Dan saya berharap Pak Bapak tidak sampai di sini saja untuk melakukan coaching. Saya berharap Bapak dapat melakukan coaching dengan orang yang lain lagi, ya Pak ya. Ya baiklah Pak, mungkin cukup sekian untuk hari ini Pak. Ya terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya sudah sangat banyak menyita waktu Bapak. Iya, saya juga terima kasih karena Ibu terus mendampingi dan motivasi saya. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak.